Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatul iman, ikhwal billah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan izinnya, alhamdulillah, siang hari ini kita bisa hadir di majelis Jumat, majelis yang menjanjikan rizki yang terbaik, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada Jumat siang hari ini adalah menjaga lisan, mensolihkan amal. Menjaga lisan dan mensolihkan amal adalah bukti keimanan, bukti ketakwaan, dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai cara untuk mensucikan diri, mendapatkan maghfirah dari Allah SWT, mendapatkan ampunan dari Allah SWT, serta meraih kemenangan yang sangat besar, fauzan azima, yaitu surga yang kekal dan abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang baik, berkata dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan mensolehkan amal kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya dia pasti mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Itu surga yang terbaik. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga lisan dan mensolihkan amal dengan membaguskan omongan, memberi makan, merutinkan saum dan sholat malam karena Allah pada saat orang sedang enak tidur adalah cara yang disunnahkan untuk meraih perumahan mewah, perumahan megah, perumahan indah, perumahan unik dan nanti yang disediakan oleh Allah di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna fi jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu banyak sekali rumah-rumah bertingkat, tuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, bagian luarnya bisa dilihat dari luar dan bagian luarnya
bisa dilihat dari dalam. Jadi rumah yang tembus pandang. Faqama Arabiyun, orang Arab gunung, Arab Badui, Arab kampung, dia berdiri semangat untuk mendapatkan rumah itu. Kemudian faqala bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hiya, untuk siapa rumah yang megah itu, rumah yang indah itu, rumah yang mewah itu, rumah yang unik itu? Kalau kata Rasul, liman, untuk siapa saja, atau bal kalam, yang membaguskan omongannya, sopan santun, wa'at amat dan serta gemar memberikan makanan, wa ada manusia serta dawam dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah saum, wa sholalillahi bilail, dan suka salat ikhlas karena Allah pada malam hari, wal nasuniyam, pada saat orang sedang tidur lelap. Luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu. Kemudian menjaga lisan dan memsolihkan amal dengan menjaga kemaluan serta menjaga mulut adalah cara yang paling aman dan paling selamat dari azab neraka. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Jadi pernah Rasul ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Faqala, maka kemudian beliau menjawab, al-famu wal farju. Jadi ada dua yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang pertama adalah al-famu, mulut. Yang kedua adalah wal farju, kemaluan. Jadi selama orang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga kemaluannya, insya Allah itu dua hal penting yang menjadi penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga lisan dan mensolihkan amal dengan berkata baik atau diam kalau tidak bisa berkata baik adalah bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu diantaranya dengan selalu berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka dia hendaklah diam daripada berkata yang tidak benar, tidak baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Firdaus yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjaga lisan dan mensolihkan amal dengan rajin qiyamul lail dan saum sunat, serta banyak berbuat baik, banyak bersedekah dan tidak mengganggu tetangga dengan lisannya, akan menjadikan ibadah syarat makna, syarat nilai, dan dicatat sebagai ahli surga. Sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila lin Nabi, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna fulana taqumul lail, ada seorang wanita yang rajin qiyamul lail, rajin bangun malam untuk ibadah. Wa tasumun nahar, dan siangnya dia senantiasa saum sunat. Wa taf'alul khairat, dan dia juga banyak melakukan berbagai macam kebaikan. Wa tasaddaqu, bahkan dia banyak bersedekah. Wa tu'ti jiranaha, sayang, dia suka mengganggu tetangganya. Dia suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Berkata kasar, berkata kotor, suka menghina, mencaci, menghibah dan memfitnah. Padahal dia rajin salat malam, rajin saum sunat, rajin bersedekah, bahkan termasuk orang yang gemar berbuat baik. Ketika Rasul diminta komentar tentang wanita itu, faqala Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, la khaira fiha, pada wanita itu tidak ada kebaikan, walaupun dia rajin ibadah, rajin beramal saleh. Ia min ahli nar, dia bukan ahli surga, tapi ahli neraka. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menjaga lisan, gara-gara dia berakhlak yang tidak mulia. Ibadahnya bagus, ibadahnya baik, ibadahnya sempurna, tapi akhlaknya tercela. Tidak ada kebaikan dalam ibadahnya, dan dia tidak akan masuk surga, bahkan masuk neraka. Dalam waktu yang sama kila dikatakan kepada beliau, wa fulana ya Rasulullah, ada wanita tusolli al-maktubah, dia hanya sholat fardu saja, tidak pernah dia sholat sunat, tidak pernah dia sholat malam, tidak pernah dia sholat duha. Wa tatasaddaqu minal athwar minal akar, dan sedekahnya enggak banyak, enggak sering. Wala tu'zi ahadan, tapi selama hidupnya dia tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah mengganggu siapapun, tidak pernah mengganggu tetangganya, tidak pernah mengganggu siapapun dengan menyakiti hatinya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga, walaupun ibadahnya dan amal solehnya tidak banyak, tapi akhlaknya mulia. Maka ibadah dan amal solehnya serta akhlak mulianya menyebabkan dia dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menjaga lisan dan mensahihkan amal. Yang menjaga lisan dan mensahihkan amal adalah gambaran kualitas keislaman seseorang. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah ditanya, su'ila ayul muslimina afdal, orang Islam yang paling utama, paling mulia di sisi Allah tuh yang mana wahai Rasulullah? Muslim yang mana yang paling mulia, paling utama? Qala, kata Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu orang Islam yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya, bisa menjaga lisan, bisa menjaga tangan, dan dia adalah orang Islam. Kemudian itulah orang Islam yang paling utama. Kemudian yang terakhir, menjaga lisan dan beramal saleh dengan hati yang selalu berzikir, lisan yang selalu bersyukur, badan yang selalu bersabar setiap menghadapi ujian, serta beristrikan wanita yang salihah yang mampu menjaga kehormatan dan amanah, adalah anugerah kebaikan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, arba'atun, ada 4 perkara, 4 poin penting. Man yakunna, siapa saja yang keempatnya diberikan oleh Allah SWT kepadanya, faqad utiya khairid dunya wal akhirah,
maka sungguh dia telah mendapatkan semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa itu? Qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Wa badanan alal bala sabiran, sabar menghadapi cobaan jasmani. Wa zaujatan la tabaghihi fi nafsiha wa malihi, dan istri yang tidak berpamrih menguasai dirinya dan harta kekayaan suaminya. Ini hadis riwayat Tabrani. Semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada keliru dan dilengkapi jika ada kekurangan. Ya. Wallahu a'lam. Wal afu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriqna as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa rizqullahi akbar. Aqimissalah.